Sahabat bertumbuh dan berbuah, kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Dan tema renungan di pagi ini, saya beri tema mengampuni tanpa batas. Saudara, mari kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, dengan judul perikop firman Tuhan, perumpamaan tentang pengampunan. Ayat yang ke-21 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ayat yang ke-22, saudara perhatikan, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Wow, saudara, luar biasa firman Tuhan di pagi ini. Nah, saudara, mungkin dari setiap kita pernah mengalami yang namanya dikecewakan, disakiti, dilukai. Dan hal ini merupakan momen yang sangat menyakitkan bagi setiap kita. Dan terlebih lagi, saudara, membuat hidup kita ketika kita disakiti, membuat hidup kita menjadi berantakan. Mungkin dari setiap kita pernah disakiti oleh orang-orang terdekat kita, mungkin itu suami, istri, anak-anak, atau juga saudara, orang tua, dan sebagainya. Dan atau juga saudara, mungkin saudara yang menyaksikan firman Tuhan di pagi ini pernah mungkin di PHK karena kesalahan orang lain. Dan saudara ada yang meresponi hal tersebut ketika disakiti dengan balas dendam. Ada juga bersikap legowo terhadap apa yang dialami. Dan namun kebanyakan orang, saudara, pasti akan meresponi dengan membalas apa yang mereka lakukan. Nah, pertanyaan, apakah hal itu berkenan di hadapan Tuhan? Tentu tidak, saudara. Tuhan Yesus menghendaki setiap kita, anak-anaknya, untuk dapat mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Memang, saudara, ini tidak gampang, tidaklah mudah, saudara. Saya pun mengalaminya. Namun harus dilakukan, karena firman Tuhan berkata dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, barang siapa tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Dan Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi setiap kita, di mana ketika dia disalibkan, saudara, dia dicambuk, dia diludahi, dia dimaki. Bayangkan, saudara, Tuhan Yesus saat di kayu salib, bagaimana hidupnya menjadi bahan olok-olokan tentara Romawi pada saat itu. Nah, kepalanya bukan bermahkota emas, saudara, atau permata, tetapi bermahkota duri. Nah, Tuhan Yesus, saudara, tetap mengampuni mereka, dan dia berkata bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan pengampunan ini, saudara, ketika kita melakukannya, pengampunan ini membawa damai sejahtera bagi setiap kita. Ketika kita melepaskan pengampunan, masalahnya, saudara, bukan bisa atau tidak, tapi kita mau atau tidak. Tuhan Yesus pernah merasakan hal yang sama, saudara, bahkan lebih dari apa yang kita alami mungkin. Nah, ia melakukan semuanya itu, saudara, supaya apa? Kita mengalami pembebasan. Mari ketika kita mungkin saat ini disakiti, kita dilukai, saudara, mari kita lepaskan pengampunan. Kita minta kekuatan dan hikmat daripada Tuhan untuk kita mau mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Mari, saudara, ampuni setiap orang yang sudah menyakiti, melukai, bahkan menghina kita. Mari kita meresponi setiap pengkhianatan, penghinaan, apapun itu dengan pengampunan, sebab pengampunan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Nah, saudara, kita harus sadar sungguh Tuhan sudah mati bagi setiap kita, saudara. Dia sudah membayar dosa kita lunas. Dia sudah membebaskan kita dari segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Untuk itu, saudara, ketika Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita juga punya kasih yang sama, punya belas kasih terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Biarlah firman Tuhan di pagi ini menjadi rema, menjadi kekuatan, dan juga bukan hanya kita mendengar saja firman Tuhan, tapi kita mari menjadi pelaku-pelaku firman. Dan hidup kita, ketika kita melakukan firman, hidup kita ini akan berdampak, bahkan hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Kasih Kristus menyertai, kasih karunia Tuhan memampukan setiap kita untuk kita hidup dalam perkenanannya, dan kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Immanuel.